Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita simak ya. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ya, kita ulang lagi. Apakah itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya. Nah, kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan benda. Ayo, kita lingkari mana gambar yang bukan benda. Di sini ada gambar panas api unggun. Apakah panas api merupakan benda? Tentunya panas bukan merupakan benda karena tidak mempunyai massa dan tidak dapat ditimbang. Kita lingkari. Ya. Nah, sekarang botol minyak goreng. Apakah minyak goreng benda? Minyak goreng adalah benda karena menempati ruang. Cahaya, apakah cahaya benda? Cahaya bukan benda karena cahaya tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Lanjut, ember benda, es benda, balon juga benda. Suara, apakah suara ini benda? Suara bukan benda karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Radio benda, hewan juga benda. Ya, baik. Udah paham ya? Nah, lanjut. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Di sini sifat benda berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ya. Contohnya benda-benda di bawah ini. Ya. Ya, benda juga dapat dilihat dari bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikanlah bentuk-bentuk benda di bawah ini. Di sini ada bola, bentuknya bulat. Ada rambu lalu lintas juga, bentuknya segitiga. Kemudian ada apa ini? Buku. Kemudian ada jam, ada bingkai foto. Kemudian ini ada apa ini ya? Batu mungkin, atau ini. Nah, ini ada papan catur ya, bentuknya persegi panjang. Nah, sekarang kita mengelompokkan berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Nah, ini kalian perhatikan benda-benda ini berwarna-warni ya. Ada yang biru, ada yang abu-abu, ada yang apa ini? Biru juga ya, ada yang orange dan macam-macam lagi. Selanjutnya, nah sekarang coba bersama kelompokmu perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu.
Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Misalnya, kelompok 1. Coba cari benda-benda di kelasmu berdasarkan ukuran, yaitu benda-benda yang paling besar. Nih, kelompok 1 berdasarkan ukuran. Contoh, benda-benda yang memiliki ukuran besar di dalam kelas. Misalnya papan tulis, kursi, meja, pintu, lemari. Kemudian kelompok 2 mengelompokkan berdasarkan bentuk. Misalnya yang bentuknya kotak atau segi empat. Ada buku, lemari, papan tulis, meja, ada kalender. Kelompok 3 mengelompokkan berdasarkan warna. Ada kertas, misalnya kelompokkan sesuai warna yang memiliki warna putih. Ada kertas, ada baju, ada papan tulis, ada penghapus, dan bola plastik. Ya, kamu telah mempelajari jenis fisik, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Oke, di sini ada benda. Benda itu jenisnya apa saja? Ada benda hidup dan ada benda mati. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya, benda itu memiliki ukuran, bentuk, dan warna. Berdasarkan cirinya, benda itu mempunyai massa dan menempati ruang. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Nah, di sini ada penggaris, ada meteran gulung, dan ada meteran juga sama ya. Oke, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini ya. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Apakah itu cm? Cm adalah sentimeter. Nah, sekarang coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, sekarang tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Di sini ada gambar penghapus ya. Ayo, berapa sentimeterkah penghapus ini? Ketika mengukur suatu benda, kita awali dari titik 0 ya. Nih seperti ini. Kemudian kita lihat ujungnya ada di titik mana ya? Nah, ada di angka 3, berarti panjang penghapus adalah 3 cm. Lalu krayon warna hijau ada di titik mana terakhirnya? 7, berarti 7 cm. Krayon warna biru ada di titik mana? Ya, di angka 10, berarti 10 cm. Pensil ada di angka 6, berarti 6 cm. Spidol ada di angka 12, ujungnya berarti 12 cm. Pulpen ada di angka 11, berarti 11 cm. Baik, lanjut. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu, ya. Nah, sekarang Ibu mau perkenalkan dulu
nama-nama alat musik di atas. Nih yang bentuk segitiga namanya apa? Nah, triangle. Yang seperti yang ada kerincingannya apa ini namanya? Tamborin. Kemudian ini yang suka dimainkan Ipin-Ipin, maracas. Ini apa? Kastanyet. Lalu ini gendang, ya. Nah, sekarang mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Selanjutnya, mari kita bernyanyi bersama.